Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1038 yang lalu menunjukkan pertarungan epik antara Kid dan Law versus Big Mom, yang di bagian akhir chapternya Big Mom diseruduk oleh banteng logam raksasa. Selain itu, chapter lalu masih menyimpan misteri tentang sosok tengkorak berjubah yang mendatangi Roronoa-Zoro, dan juga bagaimana nasib Yamato yang sudah diserang oleh Kazinbo. Wah, chapter lalu benar-benar menarik ya. Lalu kira-kira apa yang akan muncul di chapter depan? Mari kita prediksikan dalam segmen OP++ dalam video ini. Seperti biasa, kita mulai dari alur utama yang mungkin akan muncul. Di sini Mimin rasa masih akan berkaitan dengan pertarungan Kid dan Law versus Yonko Big Mom. Iya, setelah terkena gelombang kejut dari Law di bagian kepalanya, Big Mom masih bisa bangkit. Lalu selanjutnya giliran Kid yang menyeruduk Big Mom menggunakan banteng raksasanya. Nah, di sini menarik karena serangan Kid terasa punya efek yang besar terhadap pertahanan tubuh bagian luar Big Mom. Padahal secara normal akan sangat sulit sekali bagi Big Mom untuk dilukai bagian luar tubuhnya. Ya, semua itu terjadi karena Big Mom sudah mengalami luka dalam yang serius dari Law. Jadi serangan Kid dan Law ini merupakan combo yang sempurna ya, karena bisa menyerang dari bagian dalam dan bagian luar. Mantap. Lalu apakah Big Mom sudah tumbang? Mimin rasa sih belum ya, karena untuk level Yonko kayaknya terlalu mudah jika akan berakhir seperti itu. Malah di chapter depan mungkin Big Mom akan jadi benar-benar serius dan tak akan memberi nafas lagi kepada Kid dan Law. Sebelumnya Big Mom bisa dikatakan lengah karena menganggap Kid dan Law sudah tumbang, sehingga menghentikan serangannya. Tapi kan kenyataannya belum. Dan karena Big Mom akan menjadi sangat serius, maka kemungkinan saatnya bagi Awakening Soru-Soru Nominya untuk dimunculkan. Apalagi di chapter lalu kita sudah tahu ya bahwa Big Mom mulai kelelahan dan ingin segera menyelesaikan pertempuran ini. Jadi Awakening adalah kemampuan yang tepat untuk menyelesaikan perlawanan Kid dan Law. Lalu apakah Kid dan Law akan kalah di chapter depan? Ya, seharusnya juga belum, karena kita belum melihat kartu asnya Kid. Paling di chapter depan Kid dan Law akan jadi kembali terdesak, dan akhirnya Kid memutuskan untuk menunjukkan seluruh kemampuannya kepada Law. Oke, itu adalah alur utama yang menurut Mimin masih akan menceritakan tentang pertarungan Kid dan Law versus Big Mom. Lalu untuk beberapa alur pendukung mungkin kita akan diperlihatkan arti kemunculan tengkorak berjubah di hadapan Zoro. Iya, karena munculnya tengkorak itu bukan misteri besar seperti kemunculan Zunisa dan buah legendaris, jadi Mimin rasa akan langsung diungkapkan pada chapter depan. Lalu masih terkait dengan Zoro juga, Franky yang di chapter lalu masih mencari Zoro mungkin akan menemukan pendekar pedang itu dalam keadaan sekarat parah karena efek samping dari obat Sukuming. Dan Franky lah yang akan menyelamatkan Zoro. Mungkin dia akan membawanya ke lokasi chopper untuk sedikit memberikan obat penenang. Oke, selanjutnya yang mungkin akan muncul adalah tentang update keadaan Pulau Onigashima. Saat ini kan ada dua hal yang mengancam Onigashima. Pertama, ledakan yang dilakukan oleh Kazinbo dari dalam, dan yang kedua adalah pendaratan Pulau Onigashima di ibu kota bunga. Jadi karena di chapter lalu Kazinbo sudah diceritakan, maka saatnya bagi keadaan luar Onigashima untuk dimunculkan lagi. Iya, di sini ada hal menarik, yaitu tentang lampion yang disiapkan oleh para penduduk ibu kota bunga untuk penutupan festival api yang muncul pada chapter 1037 yang lalu. Karena banyaknya lampion di langit, maka besar kemungkinan keadaan langit ibu kota bunga akan jadi lebih terang. Dan saat itulah para penduduk akan melihat bayangan raksasa yang ada di balik awan. Tapi di sini belum terjadi kepanikan sih, karena kan mereka belum tahu bayangan apa yang mereka lihat itu. Mungkin para penduduk akan jadi lebih fokus untuk melihat ke atas dan mulai penasaran dengan bayangan yang ada di balik awan yang mereka lihat itu. Iya, hal selanjutnya yang mungkin akan muncul adalah update tentang keadaan Nico Robin. Nah, di chapter lalu kan dua CP0 yang mengejar Robin sudah bertemu dengan Izo.
Mereka pun menawarkan untuk saling acuh tak acuh, tapi hal itu ditolak oleh Izo. Izo menyuruh para CP0 untuk berhenti. Iya, sepertinya di sini selain membawa misi untuk mewujudkan impian Oden, Izo juga masih memperhatikan misi dari Shirohige, yaitu untuk melindungi adiknya Ace yang tidak lain tidak bukan adalah Monkey D. Luffy. Sehingga walaupun resikonya sangat besar dan dia juga sudah terluka, Izo tetap akan menahan para CP0 yang ada di hadapannya. Kemudian untuk Robin dan Brook mungkin akan diceritakan sedang melarikan diri lagi, tapi mereka malah diincar oleh anggota CP0 yang lain. Iya, selain dua anggota CP0 yang sedang bersama Izo, kan masih ada satu anggota CP0 lagi, dan kemungkinan dialah yang akan sampai ke lokasi Robin. Tapi tentu saja Brook akan menyuruh Robin untuk terus melarikan diri, dan akhirnya pertarungan yang sudah kita tunggu akan terjadi, yaitu pertarungan antara Soul King Brook versus CP0. Selanjutnya mungkin akan sedikit ditunjukkan adegan baku hantam antara Luffy versus Kaido, di mana keduanya masih bisa dikatakan berimbang dan saling bertukar serangan. Untuk akhir pertarungan Luffy versus Kaido ini, Mimin rasa akan terjadi setelah pertarungan Big Mom selesai. Apapun hasilnya nanti, bisa Big Mom menang, bisa Big Mom kalah, atau bahkan mungkin akan berakhir seri. Lalu hal lain yang mungkin akan muncul di chapter 1039 adalah mengenai Orochi, yang di chapter lalu sudah disebut namanya oleh Kazenbo. Nah, Orochi yang saat ini sedang berada di dekat gudang senjata mungkin akan mendengar panggilan dari Kazenbo, atau ya setidaknya Orochi akan mendengar kegaduhan dari pertarungan Yamato versus Kazenbo. Dan disinilah peran Hiyori diperlukan, bisa untuk membuat Orochi jadi semakin terlena atau malah melakukan serangan langsung yang akan menghabisi Shogun tertampan itu. Iya, tentu nakama sekalian masih ingat bahwa Hiyori pernah mengatakan dia ingin menghabisi Orochi dengan tangannya sendiri, dan hal itu mungkin saja akan dilakukan di Onigashima ini tentunya. Lalu Hiyori yang dibesarkan oleh Kyoshiro mungkin tak hanya menjadi wanita lemah, tetapi sedikit banyak punya skill berpedang seperti seorang samurai. Tapi selama ini Hiyori menyembunyikan kemampuannya itu untuk saat-saat terakhir ketika akan menyerang Orochi. Dan Orochi pun akan terlena hingga dibawa Hiyori ke alam baka. Dan jika nggak salah ingat, nyawa Orochi itu kan emang tinggal satu ya, dan akan tepat untuk dihabisi oleh Hiyori. Oke, itu aja sih prediksi Mimin tentang chapter 1039 mendatang. Sebenarnya Mimin masih berharap Denjiro akan muncul sih, tapi dari mana munculnya belum bisa dilihat. Oke, itu aja ya. Jika ada tambahan, saran dan kritik atau pendapat dari nakama sekalian, jangan ragu-ragu untuk tulis pada kolom komentar. Yes, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!